Oke, misalkan teman-teman sudah sampai dengan tahap seperti ini, ya kan? Kemudian eh, mau ini sudah menggunakan template, ya. Templatenya ada di sini. Kalau mau edit template, ya silakan edit apa templatenya. Nanti diarahkan ke posisi edit. Ini silakan continue saja. Ya, kemudian misalkan ini belum di belum ada ikonnya, berarti teman-teman silakan masuk ke pengaturan, masuk keluar dari menu edit sampai dengan tampilan dashboard. Tampilan dashboard itu ciri khasnya eh, apa? Ada ini, ada upgrade, mall, posting media dan sebagainya ya. Masuk ke pengaturan, pengaturan secara umum, ya sudah masuk semuanya kan di sini. Kalau sudah, silahkan teman-teman mau misalkan lihat halaman tuh lihat menunya. Contoh, mau menambahkan apa artikel di menu artikel, silahkan di menu halaman pilih artikelnya. Masih loading ya koneksi internetnya. Ya, ini nih misalkan artikel, kemudian teman-teman mau menambahkan sesuatu ya. Oke, menambahkan sesuatu. Nah, misalkan di sini pasti ada menu tambah, di mana kita bisa menambahkan sesuatu, ya. Nah, nah, contoh kalau teman-teman mau apa, me- melihat menu semuanya di sini, kemudian teman-teman bisa menambahkan misalkan eh, audio bisa, video bisa, kemudian menambahkan arsip misalnya atau kalender, silahkan menambahkan postingan blog misalkan, ya, silahkan tambahkan di sini. Nah, ini sudah tambahkan di sini. Sebentar, postingan blog. Nah, headernya apa? Misalkan headernya, kalian anak farma ya? Ya, Iya. Pak. Iya. Uh, bahkan deteksi deteksi borak pada makanan, ya kan? Kemudian mau di apa? Dibesarin atau dianggap sebagai judul. Ini tebal, kemudian kalau besarannya itu nggak ada ya. Di sini aja nggak apa-apa, tulis di sini. Copy paste dari web misalkan eh www Google deteksi borak. Nah, misalkan seperti ini. Wah, ini tapi ini jurnal bukan jurnal. Boleh jurnal, boleh boleh apa web. Kalau jurnal ya berarti kamu download dulu, kemudian di copy paste misalnya seperti itu. Contoh seperti ini ya. Silakan kalian di copy, kemudian masuk ke sini lagi, di paste. Sebentar, sebentar. Ini mengganggu.
Hmm. Atau ini di atau kalian bisa nambahkan biasa aja sih pakai judul judul dulu nggak apa-apa misalnya judul deteksi borak ya kan. Kemudian nanti diklik di bawahnya tambahkan lagi ini paragraf ya. Paragraf itu ini misalkan. Nah, kemudian tinggal di copy, Ctrl V, ya kan? Selesai. Tinggal disalin ini dari mana sumbernya, ya kan? Sumbernya taruh di bawahnya, misalkan seperti ini. Selesai. Atau dikasih keterangan di sini sumber, kurung buka, gitu kan. Sudah selesai teman-teman. Jadi seperti ini kalau misalkan per apa per menu, kemudian tinggal nanti ini diperbarui, jadi udah masuk di sini atau kalian mau menambah posting, kalau posting lebih mudah lagi. Kalau menambah posting tinggal di posting, lihat semua posting. Nah, kalau posting itu biasanya dimasukkannya di halaman utama. Jadi tidak per menu. Misalkan di sini nambah lagi postingan baru, ya. Tambah, tambah. Judul postingnya misalkan eh, sehat dengan pola makan. Nah, seperti itu kan. Kemudian sama juga, saya dengan ambil dari hasil tugasnya Bapak Ibu dosen atau dari ide kalian sendiri atau mungkin dari apa? Dari web lagi ya atau dari jurnal pola makan sehat ya. Tips pola makan sehat misalkan. Misalkan ini kamu copy dulu seperti ini, kemudian taruh di sini Ctrl V. Nah, ya kan ternyata nanti di bawahnya mau ditambahin gambar. Ya, sih nggak tinggal tinggal diklik menu tambah lagi. Gambarnya mau ambil dari mana? Misalkan dari komputer Anda atau diambil dari web. Tapi sepertinya kalau diambil dari web, dia harus di-download dulu, baru nanti disimpan di mana, baru nanti dia di-uploadkan lagi. Misalkan saya ambil dari sini ya. Nah, selesai. Nanti di bawahnya gambar ada paragraf lagi. Misalkan paragraf melanjutkan dari yang ini, misalkan. Nomor 2, di copy, pindahkan lagi di sini. Nah, terus jangan lupa teman-teman setiap kali bikin postingan itu ditambahkan URL-nya Poltekkes ya. Oh, terus Malang, Bekasi, Nah, di blok, kontrol kanan, klik kanan, atau kontrol C, kemudian dipastekan di sini. Udah selesai. Misalkan ini satu postingan, ya kan? Kemudian jangan lupa diterbitkan, kemudian diterbitkan lagi. Sudah gitu aja, sesimpel itu. Jika intinya eh, di sini media untuk penampungannya sudah kalian mulai lengkapi atau kalian isi gitu kan. Kemudian tampilkan postingan. Mau lihat hasil postingan eh,
Nggak apa-apa mas teman-teman kalau misalkan sering muncul seperti ini nih, artinya mereka promosi barangkali kalian mau mengupgrade paket yang dulunya selama ini gratis menjadi premium ya. Tinggal disilang aja nggak apa-apa. Gitu. Kemudian kalau mau melihat realnya, ini kan masih alamatnya anu nih. Oh, udah alamat kalian ya. Kalian kalau mau lihat cara yang lain lagi, ya tinggal kunjungi situs ini. Nah, sudah teman-teman ini udah realnya di posisi jenengan seperti itu kan. Kemudian tadi di menu artikel, nah ada tambahannya tadi kan di sini kan. Nah, jadi ada dua jenis apa? Memposting. Kalau pakai menu posting itu biasanya dia langsung di tampilan apa utamanya. Tapi kalau kalian mau berdasarkan halaman, kalian pilih halaman dulu. Misalkan kegiatan seharian. Kegiatan sehari, ya klik dulu kegiatan sehari. Kemudian nanti tinggal ditambahkan di bawahnya. Jadi kayak ya mirip kayak kalian kalau anu MS Word itu. MS Word, kemudian disimpan. Cuma ini secara online bisa dilihat. Gitu. Ya kan pasti di bawahnya halaman pasti ada plusnya. Tambah blog. Nah, blog itu bisa macam-macam blog. Nanti grup, eh, judul atau paragraf. Paling mudahnya sih judul dulu, baru nanti bawahnya paragraf. Di, di sela-sela paragraf ada gambar, tambahkan gambar. Paling itu tok yang sering dipakai gitu kan. Yang lainnya nggak apa-apa gitu kan. Itu terus. Nah, kemudian tinggal dilengkapi. Kemudian teman-teman di sini kan juga ada terkait dengan apa ini? Halaman itu tentang kegiatan sehari-hari ya sudah tinggal ditambahkan aja kegiatan sehari-hari gitu. Nah, memang ada beberapa tema di tampilan tema ya. Itu menunya juga masih terbatas. Nah, kalian kan kemarin sudah saya ajarin juga bagaimana menambah menu itu seperti menambah halaman gitu ya. Nah, ini nggak muncul semuanya. Wah, lemot sekali. Ini posisi yang aktif saya seperti ini. Kemudian teman-teman mau terkait dengan portofolio, terkait dengan template portofolio. Misalkan ini, ya kan? Ini ada menunya nih, itu berapa ini tinggal. Misalkan saya posisinya tadi itu menu yang aktif kan ini. Kemudian saya ganti yang, waduh tapi ini partner ya. Mesti yang bagus partner biasanya. Tidak yang gratis, cari yang gratis. Yang gratis agak nggak bagus-bagus juga sih. Yang gratis. Ini malah premium. Hmm, ini kali ya, apa? Dal, Dalstone atau ini premium. Ini bahan premium. Ini ini bagus nih. Atau ini lebih cenderung banyak fotonya ya nggak apa-apa. Silakan kalian klik, ya kan? Kemudian kalian aktifkan desainnya. Desainnya, aktifkan fotonya. Ini belum selesai, nanti juga tetap harus diaktifkan sekali lagi. Sesuaikan desain ini. Jadi desain kita yang lama akan disesuaikan dengan desain yang baru. Tidak apa-apa, secara default biar WordPress sendiri yang mengatur tata letaknya kan gitu kan. Tata letaknya. Nah ini memang akhirnya agak agak berantakan dikit kan. Tinggal nanti kalian sesuaikan. Contoh seperti ini, nggak usah dihapus bannernya. Kemudian warna latar belakang, silakan masing-masing tema berbeda, berbeda. Jadi berbeda apa ya? Berbeda menunya. Jadi misalkan ini
widget ini berfungsi untuk menambahkan menu, blok menu. Ya, tambahkan blok menu. Misalkan di sini judulnya eh, info. Kemudian simpan perubahannya. Memang sih disarankan tidak sering mengganti apa tema, soalnya memang penyesuaiannya dibutuhkan lagi. Jadi tidak langsung jadi, cuma memang beberapa penyesuaian diperlukan lagi. Misalkan kembali ke dashboard, ya kan? Kemudian ke beranda. Nah, ini harus kita akan agak berantakan, jadi agak berantakan, ya kan? Jadi agak berantakan, ini harus diedit lagi. Kemudian artikel tetap sama ya. Artikel tadi, artikel kita, ini artikel kita, ya kan? Terus ini kegiatan sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Hmm. Kemudian tentang, menurutku gitu dulu kok wes. Jadi yang penting kalian sudah bikin template, sedikit dihiasi, diedit-edit dikit, di disempurnakan dengan topik yang kalian inginkan, yang kalian sudah rencanakan. Kemudian tulisan-tulisan yang masih bahasa Inggris, masih belum nyambung, jadi sambungkan. Kan berarti kan bisa nih menghapus semuanya, istilahnya merefresh semuanya ya. Jadi biasanya kalau dari template itu sudah ada postingan. Nah, postingan itu bisa dihapus, di refresh dari awal nggak apa-apa, dibuang-buang semuanya, ya kan? Buang, ini buang juga. Kalau perlu menunya juga kalau nggak sesuai juga dibuang di halaman ini. Hmm, ya, ini kalian buang-buang semua nggak apa-apa. Masuk tong sampah, ya, tong sampah. Nah, tapi nanti wujudnya kosongan gitu. Kalau dilihat dari hasilnya kan, nih. Nah, tidak menemukan apa-apa kan. Jadi tinggal kalian nanti menambahkan menu lagi. Contoh seperti ini, tambahkan menu gimana? Ya, kembali lagi ke dashboard, masuk ke halaman, halaman, semua halaman. Nah, karena halaman nggak ada, silahkan tambahkan halaman baru, tambah halaman baru. Nah, ini template dalam menampilkan halaman, satu halaman di dalam menu. Template-nya seperti ini, tapi nanti kalian juga tetap bisa mengedit ya. Contoh, saya tentang ini. Kemudian saya klik di sini. Ini saya ganti menjadi artikel, ya kan? Kemudian ini gambarnya kalian mau ganti, klik gambarnya dulu, kemudian digantikan melalui unggah yang tadi itu gambar apa ini lagi. Nah, ini lagi boleh, ya kan? Terus ini diganti karena ini artikel ya kamu sesuaikan dengan artikel atau ini dianggap sebagai tentang. Jadi dalam menambah halaman itu kalian bisa menggunakan template atau bahkan kosongan. Tadi ini banyak template ya. Kemudian saya terbitkan kan, saya terbitkan, sedang mempublikasi, ya kan. Kemudian lihat halamannya. Nah, baru satu menu kan tentang artikel. Nah, kalian kalau mau menambahkan menu lagi kegiatan sehari-hari, misalkan berarti masuk ke men- laman, kemudian tambah halaman baru.
Tapi saya nggak mau template, saya mau polosan aja. Template nanti masih harus mengedit-edit. Ya udah, pakai pilih ini halaman kosong, ya, halaman kosong. Kemudian di sini aktivitasku, misalkan seperti itu. Nah, perkuliahan, misalkan tambah lagi judul, misalkan judul lagi perkuliahan, ya kan? Tambahkan lagi, klik di sini, ini paragraf. Setiap hari, setiap hari saya eh, me- apa ya, melakukan aktivitas perkuliahan di dimulai pukul, misalkan ya, pukul 08.00 sampai 16.00 misalkan gitu. Diawali dengan bla 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 gitu kan. Nah, ternyata habis itu kalian pengen menambah aktivitas apa, UKM misalkan, atau aktivitas perkuliahan, kegiatan non kegiatan organisasi misalkan, atau hobi, nggak apa-apa, hobi. Jadi menceritakan tentang kalian, hobinya apa, ada gambarnya enggak, dan sebagainya. Kemudian ini kalau mau diganti warnanya juga silahkan, ya kan, ada beberapa warna di sini, silahkan kalian pilih. Kok dikit ya, tema teks dikit ya. Oh, klik di sini, kalian mau cari warna-warna tertentu boleh, ya kan, selesai. Udah gitu aja. Terus kemudian jangan lupa terbitkan, terbitkan, ya. Kemudian lihat dalam. Jadi kan apa apa ada apa, menu baru ya, aktivitasku artikel. Tapi kalau posting itu tidak masuk di menu halaman, tapi langsung di halaman utamanya. Sehingga kalau kalian coba langsung ke sini, ke dashboard lagi, kemudian pilih posting. Di sini postingannya masih kosong kan? Kalian posting di sini. Posting itu ya kayak misalkan aktif apa ya, bercerita sesaat atau singkat gitu lah. Singkat boleh, banyak juga boleh. Misalkan eh teknologi kesehatan. Udah tambah di sini, tambah apa? Menambahkan paragraf. Pemerintah mulai tahun ini sudah menerapkan RME, ya kan? Rekam medis elektronik, elektronik. Diharapkan, nah, itu boleh kalian me, apa ya, menuangkan pikiran gagasan sendiri, boleh dicampur aduk dengan artikel di eh, webnya pemerintah, boleh ditambah jurnalnya orang, boleh. Jadi nggak masalah menurut saya. Tapi ya itu, kalau memang kalian menyadur itu, alangkah baik dan etisnya kalau menyantumkan sumber-sumbernya, kayak bikin daftar pustaka. Daftar, ya, daftar pustaka ya. Ya, terapkan pelayanan kesehatan semakin baik. Itu aja dong, nggak apa-apa. Nggak usah banyak-banyak bisa. Kemudian tinggal kalau ada perubahan warna, latar belakang, perubahan nggak latar belakang. Mau dibikin seperti apa, seperti ini juga boleh. Terbitkan. Eh, jangan lupa, Ding. Jangan lupa mesti kalau setiap kanu menambahkan ya, teman-teman. Tadi webnya Poltekkes ya. Nah, itu. Udah selesai, kemudian terbitkan. Terbitkan.
Ini silang aja nggak apa-apa. Eh, Tampilan posting su- ya sudah seperti ini, ya kan? Tampilan posting itu nanti teman-teman bisa mendapatkan komentar. Tapi kalau yang halaman itu teman-teman belum tentu menyantumkan komentar. Tapi kalau postingan langsung ada komentar ya. Jadi kalau kita lihat hasil akhirnya di WordPress kita, pilih ke beranda, tadi mana beranda? Beranda, kemudian di sini kunjungi situsnya. Nah, kunjungi situs, coba di refresh lagi, di aktivitasku, ya, perkuliahan informasi di artikel, artikelnya ini, kemudian postingannya kenapa tadi jadi kayak gitu ya, postingan. Di postingan kalian bisa mengubah. Oh, karena bikin ini ya jelek ya. Jadi nggak usah pakai anu aja, latar belakang latar apa, bikin masalah. Makanya tadi ini aja. Ya, jadi jelek soalnya perbarui kok sudah ke menu dashboard, pindah ke beranda, kemudian kunjungi set. Oh, kok jadi jelek? Oke, ulangi lagi, ulangi. Oh, dihapus aja. Postingan, berarti nggak usah pakai latar belakang warna. Semua post, dihapus saja. Ulangi bikin dari awal. Postingan, apa tadi? Contoh kesehatan. Di RME, ya. Pelayanan menggunakan RME, ya kan? Kemudian ditambahkan tadi webnya Potetes. Ini nggak usah pakai latar belakang terbitkan lagi. Ini tampilkan postingan. Nah, selesai ya. Sudah ada ini ya. Kalau kita lihat dari hasil akhirnya di WordPress kita, di beranda, kunjungi situs. Kok masih ada ini juga? Kok aneh ini? Oh, bikin kacau. Oh, oke. Berarti mendingan kalau seperti ini nanti masuk ke menu edit. Nah, menu edit, mana menu edit? Tulis blog, kelola komentar, tambah halaman, dashboard WP admin. Makanya emang kalau bikin template mendingan sekali aja. Kemudian enggak. Harusnya di sini ada menu edit. Menu edit. Pengaturan tambah dapatkan domain, depak, managing purpose, tampilan, coba lagi aja. Tampilannya pilih yang ini cukup elegan ini. Ini kali ya. Nuansanya ini. Nah, cukup elegan. Lalu lakukan nanti update raketnya, lakukan nanti aktifkan run, aktifkan desain. Kalau kalian belum sempat aktifkan desain, dia tidak akan berubah menjadi template yang baru. Tapi kalau kalian aktifkan desain, kemudian sesuaikan desain ini,
Oke. Hmm. Nah, pada saat kita memilih template, kemudian biasanya eh, akan diarahkan ke menu edit dari template itu ya. Ya, untuk kalian bisa mengubah contohnya seperti ini. Oh, ini kebetulan kan sudah menyesuaikan dengan punyanya apa? Punyanya template yang lama. Contoh ini apa ini? Kok nggak kelihatan gambarnya ya sudah di diganti aja atau bahkan mungkin dihapus. Ya, misalkan ini oh, klik di sini silakan klik hapus nggak apa-apa. Kemudian kalau mau nambah gambar yang baru tambahkan aja. Misalkan tadi di sini. Nah, yang ini juga gitu. Ini ternyata ada kolomnya tapi belum ada gambarnya. Mau ditambah gambar, gambar bisa atau ditambah paragraf. Ya, WordPress ini membahas terkait bidang makanan, kesehatan makanan, bidang kesehatan makanan, serta aktivitas saya sehari-hari. Sehari-hari. Itu nggak apa-apa. Jadi beberapa template itu ada beberapa kolom, saya manfaatkan, nggak apa-apa. Ya kan? Kemudian kalau sudah disimpan, simpan lagi. Ini template, ini tampilan utamanya, tidak tersimpan ya. Oke, mestinya tidak tersimpan. Kemudian silakan kalian keluar dari menu edit template ini ke dashboard. Lagi ciri dashboard tadi apa? Menunya lebih banyak ya. Nah, ini sudah ciri dashboard. Ini sudah template tampilan utama, ini kan sudah seperti itu. Tinggal ini ada halamannya enggak? Nah, halamannya dan sebagainya. Kalau kita lihat situsnya, halamannya muncul enggak halamannya? Oh, karena di sini di template-nya ini memang nggak ada menunya, sehingga menu yang kalian udah punya pada menu dashboard itu tidak nyantol di template-nya. Jadi memang tergantung kalian memilih template-nya ada menunya atau tidak. Kalau tidak ada menunya ya memang nanti tidak akan muncul menunya kan gitu. Atau menunya akan muncul setelah diklik. Nah, ya kan. Setelah kamu diklik masuk ke apa artikelnya nanti baru menu aktivitas muncul aktivitasnya, kemudian menu di sini lagi, diklik di sini baru menu artikel. Nah, gitu ya. Jadi memang template-nya terserah kita sih, seperti apa maunya. Tapi saran saya cari template yang halaman utamanya sudah ada menunya. Ya, lebih apa ya, lebih sesuai atau lebih mudah nanti dalam apa, menelusurinya, ya kan. Kalau seperti ini kan bingung, mana tadi menuku, kok nggak muncul-muncul gitu kan. Ya, jadi sekali lagi teman-teman minimal 3 menu, ada artikel, aktivitas, kemudian tentang itu ya gambarkan tentang. Nah, masing-masing halaman teman-teman bisa menggunakan sekali lagi jangan lupa ya halaman itu sama dengan menu. Jadi kalau kalau di dalam dunia apa mading, majalah dinding itu menu dindingnya. Nanti di dalam menu ini mau diisi konten apa aja terserah, tapi hanya sebagai konten. Kalau posting beda. Kalau posting itu nanti ada manajemen namanya komentar. Jadi kalau kalian mau lihat tentang komentar-komentar yang
masuk dari netizen misalnya gitu kan. Ini bisa dilihat di sini. Itu diposting. Jadi teman-teman bisa menambahkan sesuatu konten lewat halaman yang sudah dibuat atau lewat posting. Kalau posting bedanya ada komentar, ada statistiknya. Kalau halaman tidak ada, hanya halaman saja. Sekali lagi, yang paling penting adalah teman-teman jangan lupa menyantumkan sumbernya. Kalau itu memang bukan pure dari pemikiran Anda, kemudian cantumkan juga tautan dari atau link Poltekkes Malang. Karena tujuannya kita mau menaikkan apa itu menaikkan ranking web kita. Nah, paling mudahnya lagi teman-teman kalau punya tugas perkuliahan dimasukkan ke aktivitas nggak apa-apa. Tugasku hari ini tentang kimia makanan misalnya oleh Bapak Sandri, ya, nggak apa-apa. Luar biasa tugasnya ini membuat kami semakin paham tentang ini bla 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 bla. Tuliskan tugasnya apa atau di capture dan sebagainya. Itu kira-kira teman-teman ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin bertanya, Bapak. Oh, silakan. Untuk yang sudah selesai, dikirim di mana ya, Bapak? Oh iya, di sini tak buatkan Google Form ya. Iya, Pak. Google Form nanti silakan kalian mengirimkan itunya apa URL-nya saja. Terus kalian sudah tak kasih tugas mengenai Figma belum? Halo, teman-teman. Teman-teman sudah pernah tak kasih materi ini belum? Bentar. Sebetulnya ada satu tugas lagi saya samakan dengan prodi untuk perawatan atau jurusan perawatan ya. Jadi ini sudah sangat detail, sangat sangat runut. Ikutin langkah-langkah ini nggak apa-apa. Cuma perbedaannya adalah ini baru dibuatkan dalam satu halaman. Kalian bikin minimal 3 halaman. Contoh, halaman pertama sebagai halaman apa dashboard atau tampilan utamanya, main main atau home-nya, main page-nya atau home-nya. Kemudian halaman kedua mungkin ada fasilitas menu apa login. Yang ketiga misalkan kontennya, menu-menu utama itu dashboard-nya. Kalian bisa lihat contoh-contohnya di Google misalkan menggunakan kata kunci desain interface ya, Android pakai yang gambar. Nah, silakan kalian bikin-bikin seperti ini, nggak apa-apa. Tapi temanya kalau bisa mengenai contoh seperti ini ya. Temanya tentang makanan, contoh aplikasi untuk deteksi makanan. Apa sih? Bagaimana cara mendeteksi makanan? Pakai model centang-centang itu, apakah makanan Anda berwarna? Apakah makanan Anda berbau? Misalnya. Kemudian pada saat nanti ada tombol klik, bisa muncul apanya, ya. Atau di bidang kalian itu misalkan apa ya, daftar makanan-makanan yang mengandung borak atau artikel. Jadi misalkan contoh seperti ini, ya bikin menu-menu dashboard artikel apa, begitu diklik nanti muncul artikel-artikel apa, ada gambarnya apa, nggak apa-apa silakan. Jadi atau seperti ini mengenai welcome to UE Lover channel. Ya jangan jangan masalah lover-lover aja. Silakanlah berkreasi sendiri. Jadi mau nyontoh seperti ini boleh. Kemudian diusahakan eh, relevan dengan prodi kalian. Kenapa? Karena nanti kalau pada saat kalian prodi kalian akreditasi itu sangat membantu teman-teman hasil karya mahasiswa itu terkait dengan apa kompetensi atau penciri dari prodi kan gitu lah. Kalau kalian mengenai pertemanan, mengenai medsos itu sama asesor tidak begitu mendukung nilai karena
tidak sesuai dengan penciri prodi, ya. Dan dikumpulkannya sesuai dengan kelas-kelas yang lain atau prodi yang lain setelah UAS. Jadi jadwal UAS kalian kapan, kemudian nanti sekitar malamnya itu batas maksimal pengumpulan tugasnya. Ya, teman-teman sudah pernah saya kasih materi ini belum tadi? Yang mana ya tadi ya? Ini. Kalau belum, linknya saya kasih ke page kalian. Benar-benar kalian ikutin ini aja lah. Pasti jadi. Yang bedakan nanti cuma nambah page baru sama gambarnya. Gambarnya kalian juga boleh mengambil dari Google, berkreasi, kemudian backgroundnya mau diganti silahkan dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya bikin desain kayak model Canva ataupun menggunakan atau PowerPoint mirip kok. Cuma ini modenya model ukuran Android ya. Jadi nanti hasilnya diharapkan seperti ini. Eh, ini ya seperti ini. Nih, nah nanti yang khusus ini dilampirkan ke Word ya. Jadi di capture, di screenshot, kemudian ditempelkan di Word halaman utama, halaman pertamanya berupa cover. Gini aja wis nanti tak buatkan juknis semuanya ya. Tak buatkan juknis, kemudian silakan dikumpulkan maksimal tanggal berapa di alamat URL-nya adalah ini untuk pengumpulannya Google Form. Gitu ya teman-teman. Yang penting teman-teman sih mau mempersiapkan aja tugas tugas akhirnya semester berupa WordPress, mengisi WordPress konten-kontennya dan membuat desain interface-nya aplikasi terkait dengan Anafarma. Gitu teman-teman. Apakah bisa diterima, dipahami? Secara lengkap nanti akan saya buatkan sendiri juknisnya, petunjuk teknisnya, mengerjakan tugas pertama dan tugas kedua, dikumpulkannya kapan, di link URL-nya apa. Gitu. Ada pertanyaan silakan sebelum kita akhiri. Tidak ada ya? Izin bertanya, Mohon Bapak. maaf, Oke, siapa dulu nih? Nadila Putri. Ya, izin bertanya untuk yang tugas WordPress itu, jadi kontennya ada template, ada artikel Bukan, gitu ya, Pak? bukan. Template itu adalah desain. Kamu milih aja, milih. Kemudian di dalam template itu silakan kamu isi terkait dengan artikel, terkait dengan apa lagi aktivitas, terkait dengan tentang itu profil portofolio Anda. Paham ya? Jadi template template itu desain. Kamu mau milih template yang mana, katalog yang mana. Baru setelah kita memilih template kan masih default bawaannya bahasa Inggris, bawaannya bla bla. Nah, kalian bisa memodifikasi, menambah menu, merubah gambar, merubah artikel atau tulisan yang lama, halaman yang postingan yang lama diganti dengan postingan yang baru yang eh, miliknya kalian gitu. Itu Nadila Putri. Iya, Bapak. Jadi Ya, itu lebih dari satu itu atau terserah, Pak, isinya? isinya minimal masing-masing menu satu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari satu ya boleh saya berikan saya kasih bonus juga, mesti saya hargai juga nanti. Nah, artikel boleh ngambil dari web, jangan lupa menyantumkan sumbernya atau menampilkan tugas dari dosen gitu kan. Kalau aktivitas kan gampang, aktivitas tinggal kalian bikin aja aktivitas apa kira-kira keagamaan, organisasi, perkuliahan tentang ya portofolio tentang kamu itu siapa, lahir di mana, ada fotonya, misalnya gitu kan. Itu ya teman-teman, jadi kayak WordPress mengenai profil kalian gitu. Hmm. Itu teman-teman, ada lagi pertanyaan? izin bertanya Bapak. Ya, Yang pertama itu mengenai WordPress.
Itu Mm-mm. kalau menu menu yang saya buat ini kan sudah jadi satu. Itu saya tambahkan link di bagian menunya itu apakah boleh, Bapak? Boleh saja, boleh saja. Boleh. Jadi jadi nanti kalau seumpama kita bikin menu blog lalu berpindah ke bagian post blog nanti tinggal diklik itu saja, Bapak. Oke, silakan kalian berkreasi, nggak masalah. Saya izinkan. Ya. Dan untuk pertanyaan kedua mengenai tugas yang desain itu apakah temanya boleh sama dengan yang kita buat di WordPress? Contoh kalau di WordPress kita membuat topik mengenai artikel jurnal, apakah di desain kita boleh membuat apa desain mengenai jahe herbal juga, Bapak? Boleh, boleh. Manfaatnya. Jadi nanti misalkan ada menu apa ditambahin tapi ya kalian punya bayangan misalkan pengembangan jahe itu apa. Jadi tentang jahe menunya, manfaat jahe gitu kan ada manfaat. Kemudian cara menanam jahe gitu-gitu ya. Ditambahkan menu-menu gitu ya. Nah, nanti isinya di menu itu apa ya sama aja kan misalkan kalian mau tentang cara menanam jahe kan ada ikonnya itu misalkan kemudian begitu ada seakan-akan itu aplikasi ya diklik itu kemudian masuk ke halaman cara menanam jahe kan kalian juga bisa menyadur dari web juga kan cuma itu dipindahkan dalam ukuran-ukuran smartphone jadi mirip kan kalau WordPress itu kan ukuran bisa smartphone bisa ukuran apa bisa ukuran desktop bisa ukuran tablet tapi kalau yang Figma itu nanti murni ukuran smartphone atau iPhone 8 kan gitu kan. Boleh, mau mirip juga boleh nggak apa-apa. Gitu ya Nasila ya.